Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya bisa berjalan dengan lancar dan barokah. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang hidup mulia terhadap memahami adab kepada orang tua dan guru. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba tentang apa kalau masih ingat? Ayo di pojok belakang. Apa? Tentang apa? Tentang sifat, memahami sifat tercela. Ya, yang pertama ada apa saja? Ada hasad. Iya, yaitu ada hubbud dunya, hasad, sombong, riya, dan juga ujub. Itu adalah sifat-sifat tercela. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas yaitu tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Nah, yang pertama yaitu memahami adab terhadap orang tua. Nah, di situ ada dalil nakli yang menunjukkan perintah terhadap menghormati orang tua. Bisa tolong dibacakan untuk Nur Aziza? Baik, silahkan. Baik, Bu, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, di situ ada beberapa hal yang ditegaskan pada ayat tadi. Yang pertama, agar apa? Agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain datang dari Allah. Yang kedua, agar apa? Agar manusia berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Yang ketiga yaitu nikmat yang diterima itu datanya lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Jadi oleh karena itu, kewajiban dari seorang anak itu adalah apa? Berterima kasih kepada orang tua. Dan bentuk terima kasihnya itu dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya yang kedua yaitu apa? Adab terhadap orang tua. Di sini ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya dan tanpa memperdulikan apapun balasan yang akan diterimanya nanti. Dan yang kedua, kasih sayang orang tua itu tiada taranya karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah dalam memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang bahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa dari ibu dan bapak, terutama dengan seorang ibu. Biasanya seorang ibu itu tidak akan makan sebelum anaknya makan. Seorang ibu juga tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Dan jika anaknya sakit, maka seorang ibulah yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Lalu bagaimana Bu caranya kita untuk berbakti terhadap orang tua? Nah, yang pertama, cara kita dalam berbakti kepada orang tua yaitu tunduk dan patuh. Jadi apabila keduanya berada dalam kefakiran atau belum beragama Islam dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, jadi kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti hati keduanya. Selanjutnya, yang kedua apa? Dilarang berkata kasar. Contohnya seperti apa? Seperti membentak. Yang ketiga, berbuat baik.
Jadi apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang keempat, harus berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Jadi keridaan Allah dalam keridaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Selanjutnya yang kelima, kita dilarang durhaka kepada orang tua, yaitu ibu dan bapak, karena termasuk dosa besar. Yang keempat, bersikap santun. Berjalanlah di belakang orang tua, kecuali dalam hal tertentu. Dengarkanlah pembicaraannya dan juga jangan menyela pembicaraannya. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berdoa kepada orang tua, bagaimana doanya? Ayo, siapa yang tahu? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan merawatku di masa waktu kecil. Yang kedelapan, yaitu jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah meneruskan perjuangannya. Yang kedua apa? Senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburnya. Yang keempat, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya yang baik jika beliau berwaris. Dan yang terakhir, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika beliau punya hutang. Selanjutnya yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu memang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap orang. Jadi barang siapa yang ikhlas berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan menjanjikan pahala yang luar biasa. Nah, jadi keutamaan dalam berbakti kepada orang tua itu ada 5. Yang pertama apa? Dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua, murka Allah ada di dalam murka orang tua. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi ia tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tersebut itu tidak diterima. Dan yang keempat, itu nanti akan dimudahkan rezekinya. Maka barang siapa yang meninggalkan doa terhadap orang tua, disitulah Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Faham? Alhamdulillah. Selanjutnya, apa? Memahami adab terhadap seorang guru. Jadi adab terhadap seorang guru, selain kita diperintah untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintah untuk berbakti kepada seorang guru. Jadi gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru kita bisa menjadi manusia yang beriman, kita bisa mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti yang baik, dan juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kita wajib menghormati guru baik pada waktu masih mengajar dan meskipun sudah berhenti mengajar. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Karena kenapa? Karena guru itu tidak terbatas pada orang yang sedang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, keterampilan, serta juga bimbingan. Baik, selanjutnya sebab-sebab kita dalam wajib menghormati seorang guru itu ada 4. Yang pertama apa? Guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Dan yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Yang ketiga,
Guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu dan belum bisa menjadi bisa. Yang terakhir, tanpa guru hidup kita akan buta. Nah, di sini tata cara dalam menghargai dan menghormati guru. Yang pertama, jika kita bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, husnudzon pada apapun yang dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Selanjutnya yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan juga tidak menceritakan kesalahan guru kepada orang lain. Kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Kesepuluh, tidak melupakan jasa-jasa guru. Nah, yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi gurunya. Jadi saat seorang guru itu berperilaku salah, maka seorang murid itu sebisa mungkin untuk mengarahkannya kepada maksud yang baik. Mungkin beliau itu dalam kondisi terdesak dan lain sebagainya. Jadi saat guru memarahi seorang murid, maka hendaknya murid tersebut itu mengawalinya dengan meminta maaf dan juga mengakui kesalahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa? Keutamaan berbakti terhadap seorang guru. Jadi guru ini adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila kita menaati perintahnya, karena memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Namun, akhlak dan penghormatan siswa kepada guru itu merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan. Jadi sehebat apapun seorang siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Dan juga sebaliknya, meski tidak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar, patuh, dan juga hormat kepada guru, mencintainya dan dengan setulus hati, maka tidak akan ada yang mustahil kita akan menjadi orang yang hebat di kelak nanti. Jadi percayalah, setiap seorang guru itu selalu mendoakan siswanya agar menjadi pribadi yang hebat, yang bermanfaat bagi nusa dan agama. Nah, jadi keutamaan dalam berbakti kepada seorang guru, yang pertama yaitu apa? Mudah dalam menerima pelajaran. Yang kedua itu apa? Mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang yang hebat dan bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu itu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, barokah ilmunya, rezekinya dan juga hidupnya. Baik, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Jadi tadi yang sudah kita pelajari, bagaimana cara dalam menghormati orang tua. Ada berapa cara-cara dalam menghormati orang tua tadi? Ada 8. Apa saja? Coba disebutkan yang paling belakang. Saya, Bu. Ya, yang pertama. Yang pertama, tunduk dan patuh. Yang kedua, dilarang berkata kasar. Yang ketiga, berbuat baik. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua. Yang kelima, kita dilarang durhaka kepada orang tua. Yang keenam, bersikap santun. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup dan meninggal. Dan yang terakhir, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban yang dilakukan orang tua harus kita lakukan. Itu, Bu. Iya, itu adalah cara-cara untuk berbakti kepada orang tua. Nah, setelah itu kalian buka halaman 52 dengan soal pilihan ganda dan soal isai. Itu 52 dan 53 kalian kerjakan di rumah ya sebagai PR. Sudah, gak ada yang mau bertanya lagi? Alhamdulillah.
Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sudah cukup untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri, semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian lakukan dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.